إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah Sahih Al-Jami' As-Saghirnya. Kita masuk hadis ke 897 ya. Hah? Ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari hadis Abdullah bin Amr. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum wailun li aqma'il qaul wailun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sayangilah, rahmatilah, niscaya kamu akan dirahmati, disayangi. Maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah. Celaka untuk aqma'ul qaul. Aqma itu corong ya. Jadi kalau ngisi dirijen gitu, pakai corong biar airnya langsung masuk gitu Pak, nggak kemana-mana. Wailun lil aqma'il qaul, maksudnya kata para ulama, yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, nggak diambil faidahnya, nggak diamalkan, begitu Pak. Itu namanya aqma'ul qaul. Ya. Itu telinganya itu kayak corong, cuma lewat doang gitu Pak. Nggak mau ngambil faidah dan tidak mau untuk memahami dan mengamalkan. Wailul lil musirrin, celaka orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, itu orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa sementara mereka tahu itu dosa. Di sini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita ambil faidah yang pertama ya, yaitu al-hatsu ala rahmatil khalqi. Anjuran untuk menyayangi makhluk. Karena Nabi bersabda, irhamu turhamu. Rahmatilah, sayangilah. Ya, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah. Siapa yang kita sayangi? Tentu kita menyayangi semua makhluk, Pak. Kita menyayangi manusia. Bagaimana cara menyayangi manusia, Pak? Sesuai dengan keadaan orang tersebut, ya. Menyayangi orang bodoh, caranya dengan kita ajarkan ilmu. Menyayangi orang yang jatuh kepada dosa, caranya gimana? Dengan cara kita nasihati. Menyayangi orang yang berbuat bid'ah, ya, dengan cara kita pahamkan tentang ya bahwa itu bid'ah. Sayang kepada orang yang miskin dengan cara apa? Bantu. Ya. Sayang kepada anak dengan cara apa? Bimbing dia.
didik dia. Itu menyayangi. Sayangilah, kata Rasulullah. Niscaya kamu akan disayangi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa menyayangi makhluk itu mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Kita menyayangi binatang juga dianjurkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menyakiti binatang, tidak menzolimi binatang. Kecuali tentu binatang-binatang yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita membunuhnya, Pak. Seperti cicak, ya. Rasulullah menganjurkan kita untuk membunuh cicak. Seperti tikus. Demikian pula binatang-binatang yang membahayakan manusia. Itu diperintahkan kita untuk membunuhnya. Ya. Apakah berarti Islam tidak sayang? Sayang. Namun kasih sayang kita kepada sesama manusia lebih besar daripada kepada hewan. Ketika hewan itu bisa memberikan mudarat kepada manusia, maka pada waktu itu kita lebih memilih maslahat manusia dong, Pak, daripada maslahat apa? Hewan. Gak kayak orang barat. Ya, orang barat anjing disayangi, tapi kalau manusia nggak disayangi. Ya dibunuhi kayak orang-orang Israel itu. Ya. Semoga Allah melaknat mereka itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Al-hasu ala al-afwi wal maghfirah. Anjuran untuk memaafkan. Dan bahwasanya orang yang memaafkan akan dimaafkan lagi oleh Allah. Ya. Terkadang, Pak, kita tidak ingin memaafkan karena berharap bisa dapat pahala dari dia. Misalnya kalau ada orang yang menzalimi kita, ya. Kalau kita nggak mau maafin dengan asumsi saya biar dapat pahala dari dia nanti di hari kiamat. Ya. Karena kan orang yang menzalimi orang lain akan membayar dengan apa? Pahala. Nah, kita nggak mau maafin biar nanti saya dapat pahala dari dia. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau kita dapat pahala dari dia, tapi kita nggak dapat maaf Allah, kira-kira gimana? Hah? Rugi nggak, Mas? Kita dapat pahala dari dia, sahih, tapi kita nggak dapat maaf dari Allah. Mana yang lebih besar? Dapat pahala dari dia atau dapatnya maaf Allah? Jadi lebih baik kita maafkan. Kita nggak dapat maaf, nggak dapat pahala dari dia, nggak masalah. Yang penting kita dapat maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita memaafkan orang lain, menjadikan Allah pun memaafkan kita. Cuma masalahnya, Pak, memaafkan itu berat, Pak. Ya, memaafkan itu membutuhkan apa, Pak? Membutuhkan kelapangan hati. Hati itu semakin lapang, ya, semakin pemaaf. Dan hati semakin sempit, semakin susah memaafkan, Pak. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu kelapangan hati, Pak. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi dada kita, hati kita semakin lapang, pasti akan semakin berjiwa pemaaf. Tapi semakin hati kita itu sempit, semakin kita susah maafin orang. Makanya kalau antum masih punya sifat susah maafin orang, itu artinya hati antum masih apa? Sempit, Mas. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faidah yang ketiga, celaan buat orang yang mendengarkan
ilmu dan kebaikan, tapi tidak berusaha untuk memahaminya, Pak. Tidak berusaha untuk mengamalkannya. Karena Nabi mengatakan wailun li akma'il qaul. Celaka untuk akma itu corong. Al-qaul perkataan. Artinya cuma buat lewat doang. Seperti air, ya. Kalau kita ngisi air ke dirigen pakai corong, cuma buat lewat doang tuh. Airnya nggak ada di situ, di corong itu, Pak. Sama dengan orang yang duduk di pengajian, ya, tapi cuma dengar, tapi tidak ada manfaatnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak dipahami, nggak berusaha untuk aplikasikan dalam kehidupan. Nah, seperti itulah, Pak. Makanya Nabi SAW mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada umatnya yang membaca Quran tuh kayak minum susu. Ya, yashrabunal Quran kama yashrabunal laban. Mereka membaca Al-Quran tuh kayak minum susu. Maksudnya bagaimana kata para ulama? Hanya sebatas baca doang, tapi tidak ada keinginan untuk memahaminya. Tidak ada keinginan untuk mentadaburinya. Padahal kan Al-Quran isinya apa, Pak? Hidayah. Ya. Al-Quran isinya bimbingan, petunjuk, ilmu, jalan menuju surga. Tapi aneh, semangatnya hanya baca doang dan tidak ada keinginan untuk mentadaburi. Tidak ada keinginan untuk memahami. Maka ini, Pak, khawatirnya masuk dalam akma'ul qaul ini. Orang yang sama sekali tidak ada keinginan untuk memahami nasihat-nasihat yang baik. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam. Di sini menunjukkan anjuran untuk mempunyai akal yang selalu berusaha memahami, Pak. Memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami nasihat-nasihat yang baik, perkataan-perkataan para ulama. Jadilah kita orang-orang seperti itu, Pak. Ya, jangan sampai kalau main game kita berusaha untuk paham. Wah, gimana nih main game supaya menang terus? Main game semangat tuh untuk dipahami. Ya, ilmu-ilmu dunia semangat dia untuk memahaminya. Memahami sebuah rumus matematika, semangat dia. Memahami sebuah rumus fisika. Tapi Al-Quran nggak ada semangat memahaminya. Ya, ini jelas tercela akal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan ya akhi, celaan buat orang yang terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau taubat. Rasulullah sabda, wailul lil musirrin. Celaka buat orang yang terus-menerus berbuat dosa. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu. Di mana mereka terus-menerus berbuat dosa. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu itu dosa. Sudah tahu itu dosa. Sudah tahu bahwa dosa itu bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Tapi tetap aja terus-menerus. Bahkan ia lemah. Saya lemah, Ustaz, di hadapan dosa. Pada Rasulullah SAW sabda, di antara penduduk api neraka siapa? Ad-dha'if allazi la zubrolah. Orang yang lemah, yang tidak punya akal untuk berpikir. Selalu di hadapan maksiat, selalu jatuh. Gak menggunakan akal pikirannya bahwa itu dosa. Bahwa itu bisa memberikan mudarat untuk hidupnya. Bahwa dosa itu hanya akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Makanya orang yang suka berbuat dosa hakikatnya orang yang tidak menggunakan akal pikiran, Pak. Ya. Orang yang senang berzina itu akalnya didengkul, Pak.
Ya. Yang dia pikirkan cuma syahwat aja. Orang yang suka berbuat dosa dan berupa gibah, udah tahu gibah itu haram. Sudah tahu gibah itu mendatangkan azab kubur dan mendatangkan azab api neraka. Masih aja ngeyel, asyik gibahin orang. Wah, ini celaka apa orang seperti ini ya. Na'udzubillah. Didoakan oleh Nabi dengan wail. Wail itu artinya celaka. Sebagai ulama mengatakan neraka wail. Apa itu neraka wail? Itu sebuah lembah dalam neraka jahanam yang apabila dimasukkan padanya gunung, lumer itu gunung. Hancur lebur. Iya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Dari itulah ya akhi, setiap kita wajib taubat. Wajib segera minta ampun kepada Allah. Jangan terus-menerus berbuat dosa. Hadis berikutnya 898. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari, Muslim, Nasai dari hadis Abu Hurairah. Ursila malakul maut ila Musa. Malaikat maut diutus kepada Nabi Musa. Falamma ja'ahu sakkahu. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa langsung menamparnya. Karena Nabi Musa nggak tahu kalau itu malaikat maut, ya. Faqafa'a ainahu, sehingga membuat matanya keluar. Saking kerasnya Nabi Musa memukul, karena Nabi Musa itu kuat banget, Pak. Batu aja dipukul sampai dengok, tuh nggak apa sih namanya, berbekas gitu. Iya. Faraja'a ila Rabbi, maka malaikat maut pun pulanglah kepada Allah, kembali kepada Allah. Lalu malaikat maut berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau mengirimku kepada hamba yang enggak mau mati, ya Allah. Artinya malaikat maut menyangka Nabi Musa tidak mau mati gara-gara Nabi Musa Nabi Musa mukul dia. Dan Nabi Musa juga enggak tahu kalau itu malaikat maut, karena ia datang dengan bentuk manusia. Ya, seperti halnya malaikat yang mendatangi siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Sampai Nabi Ibrahim udah capek-capek masak apa? Sapi dihidangkan ke mereka. Rupanya Nabi Ibrahim melihat tangannya nggak nyampe ke makanan. Takut Nabi Ibrahim. Ya. Rupanya keduanya malaikat itu berkata, kami ini malaikat. Ya, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Lut. Ya. Tak tahu Nabi Ibrahim kalau itu malaikat. Lalu datanglah malaikat itu kepada Nabi Lut dengan wajah yang sangat rupawan, laki-laki yang ganteng banget, Pak. Ya. Ketika Nabi Lut kedatangan tamu laki-laki yang ganteng-ganteng, takut Nabi Lut. Dan Nabi Lut nggak tahu kalau itu malaikat. Nah, ini juga datang kepada Nabi Musa nggak tahu itu malaikat. Iya. Ditamparnya sama Nabi Musa. Wah. Sampai keluar matanya itu, Pak. Maka pulanglah malaikat maut kepada Allah. Lalu malaikat maut berkata, engkau utus aku kepada hamba yang tidak mau mati, ya Allah. Faradallahu ilaihi ainah. Lalu Allah pun mengembalikan matanya. Seperti sedia kala. Waqala arji ilaihi. Lalu Allah berfirman kepada malaikat maut, pergilah kepada Musa. Wa qul lahu, dan katakan kepada Musa, yada'u yadahu ala matni thawrin.
falahu bima ghattat yaduhu bikulli sya'ratin sanah. Hendaklah ia meletakkan telapak tangannya di atas kulit sapi. Maka semua rambut yang ditutupi oleh telapak tangannya itu, maka satu helainya itu sama dengan 1 tahun. Ya. Maka pergilah malaikat maut kepada Nabi Musa dan mengabarkan itu kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, "Hai Rabb, summa madza?" Ya Allah, setelah itu apa? Kata Allah, "Summal maut." Kemudian mati. Karena manusia tidak mungkin kekal selama-lamanya di dunia. Pasti mati. Maka Nabi Musa berkata, "Fal'an, kalau begitu sekarang saja aku mati." Ya. Fasa'alallah an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya didekatkan ke tanah suci Yerusalem. Ya, sejauh melempar batu. Artinya Nabi Musa ingin diwafatkan di sana dan dikuburkan di sana. Falau kuntu thamma la araitukum qabrahu. Kata Rasulullah SAW, kalau aku berada di sana, aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa. Ila janibit tariq. Dia berada di pinggir jalan. Tahtal kathibil ahmar. Di bawah gundukan pasir yang berwarna merah. Ya. Di sini Pak, kita ambil faidah. Faidah yang pertama bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Namanya malakul maut. Adapun Israel itu dari Israiliyat Pak. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Yang ada dalam Al-Quran, hadis itu hanya disebut malakul maut. Malaikat maut. Tidak disebut namanya siapa. Ya. Di sini kita ambil faidah Pak. Bahwa kematian itu pasti akan menimpa seluruh manusia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua. Allah berfirman kepada Rasulullah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mayit pasti akan meninggal. Dan sesungguhnya mereka pun manusia semuanya akan mati. Ya. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang dijadikan apa? Kekal, Pak. Tidak ada. Ya, selama-lamanya tidak ada. Hanya keyakinan orang sufi ya, bahwa Nabi bahwa Khidir, tahu Khidir? Ya, Khadir katanya masih hidup. Bahkan sebagian orang-orang sufi mengklaim katanya pernah ketemu siapa? Khidir itu Pak. Itu semua kedustaan Pak. Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ya. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya akal Islam. Hadis ini menunjukkan akan kekuatan tenaga Nabi Musa, kekuatan badannya Nabi Musa. Memang Nabi Musa terkenal kuat sekali. Dalam Al-Quran Allah menceritakan ya, bahwa ketika ada satu orang Banu Israel dengan berantem dengan kaumnya satu orang Fir'aun. Maka kemudian yang Banu Israel minta bantuan kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi? Maka Nabi Musa pun memukul orang itu. Langsung mati. Pukulannya Nabi Musa itu, ya kalau petinju-petinju di dunia kan pukul KO. Pingsan. Kalau Nabi Musa enggak, pukul mati. Ya.
kuat ya Nabi Musa itu. Ketika Nabi Musa memukul batu, gara-garanya Nabi Musa kan mau mandi di sungai. Ya, kemudian Nabi Musa menyimpan pakaiannya di mana? Di batu. Batunya lari. Ya, membawa pakaian Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengejar-ngejar batu itu sambil telanjang bulat, Pak. Hajar, saubi, hajar, saubi. Batu itu pakaianku. Akhirnya terus mengejar melewati Banu Israel yang sedang mandi di sungai. Ya, kenapa Allah menyuruh batu itu lari, Pak? Karena waktu itu Nabi Musa dituduh sama Banu Israel. Karena kan Nabi Musa nggak mau mandinya bareng-bareng. Ya, kalau Banu Israel kan mandinya bareng-bareng, Pak. Telanjang bulat gitu. Nabi Musa nggak mau. Akhirnya dituduhlah, wah itu Musa itu adar. Adar itu artinya burut. Kemaluannya jelek gitu loh. Maka Allah ingin mensucikan tuduhan mereka. Allah suruh itu lari itu batu itu lari, Pak, membawa pakaian Nabi Musa. Rupanya Banu Israel melihat kemaluan Nabi Musa nggak kenapa-napa. Wah, ini cuma tuduhan, ya. Ibu-ibu jangan mikirin ya, Bu. Ya. Maka kemudian berhentilah batu itu sesuai dengan perintah Allah. Maka Nabi Musa mengambil lalu dipukulnya batu itu. Ya. Sampai batu itu apa? Cowak gitu, Pak. Dengan pukulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Hari ini kita ambil faidah saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa para nabi itu diberikan pilihan, Pak. Antara hidup terus atau meninggal dunia. Rasulullah SAW pun diberikan pilihan oleh Allah. Ya, Rasulullah naik mimbar dan berkata, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah. Antara memilih apa yang ada di sisi Allah atau ia tetap hidup di dunia. Maka si hamba itu memilih untuk memilih yang ada di sisi Allah. Maka Abu Bakar pun menangis. Para sahabat heran, kenapa Abu Bakar nangis? Rasulullah cuma mengabarkan kok ada seorang hamba yang diberikan apa? Pilihan. Abu Bakar paham maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 899. Hadis 4899, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Syaikh dalam Al-Azamah dari Jabir. Wa Nabi SAW bersabda, Ardul Jannah khubzah baydo. Tanahnya surga itu, Pak, khubzah. Seperti khubzah. Khubzah itu roti. Ya. Baydo, putih. Dalam satu ayat yang lain, tanah surga itu seperti tepung roti, tepung gandum. Untuk melihat tepung gandum, dia warna keputihan tapi nggak putih banget. Putihnya bagus. Ya. Nah, seperti itulah tanahnya surga, Pak. Di tanahnya surga itu putih seperti tepung. Ya, bagus. Antum kalau pernah ke pantai yang warnanya putih kayak tepung gitu ya. Ya. Nah, nanti tanahnya di surga seperti itu, Pak. Menunjukkan akan keindahan apa? Surga, Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang jelas nggak bisa digambarkan, Pak. Rasulullah hanya memberikan perumpamaan saja bahwa tanahnya di surga itu seperti itu, Pak.
Tapi hakikatnya tentu berbeda jauh. Ya, yang jelas pasti sangat indah sekali. Luar biasa. Hadis 900. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Asma binti Abi Bakar. Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Asma, "Irdakhi mastata'ti, wala tu'i fayu'i Allahu alaiki." Irdakhi, berinfaklah. Mastata'ti, selama kamu masih mampu berinfak, bersedekah. Wala tu'i, dari kata wi'a, jangan disimpan-simpan di bejana. Niscaya Allah akan tahan-tahan juga kepadamu. Ya. Di sini menunjukkan, Pak, anjuran untuk bersedekah dan berinfak. Selama kita masih mampu bersedekah, sedekah. Ya. Dan jangan menahan-nahan harta. Kita punya duit buat bersedekah, sedekah. Jangan ditumpuk-tumpuk, jangan ditahan-tahan. Akibatnya apa? Allah pun akan menahan-nahan pemberiannya kepada kita, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa berinfak dan bersedekah itu barokah. Dan itu bisa memberkahi harta, ya. Makanya nggak ada ya orang yang bersedekah jatuh miskin, nggak ada, Pak. Orang yang bersedekah itu pasti hartanya apa? Diganti sama Allah. Nggak usah khawatir, Pak. Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Apakah Abu Bakar jatuh miskin? Enggak. Utsman bin Affan mensedekahkan ya dengan sedekah yang sangat banyak sekali, Pak. Apakah Utsman jatuh miskin? Tidak. Hanya dari itulah ya akhi, jangan suka menahan-nahan duit karena takut mau disedekahin nanti takut berkurang. Subhanallah. Gak usah takut, gak usah khawatir. Sedekah. Ya. Allah pasti ganti. Allah berkahi harta antum dan diberikan pahala besar, Masya Allah. Sedekah itu ya pahalanya besar sekali, ya. Bahkan kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, dosa itu, Pak, biasanya akan memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan kita, Pak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, terkadang dosa itu pengaruhnya setelah 40 tahun. Sekarang kita tidak merasakan pengaruh buruk dosa. Tapi kita baru bisa merasakan pengaruh buruk dosa itu setelah puluhan tahun, Pak. Beberapa tahun baru kita kena kesialan maksiat itu, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kena kesialan maksiat? Itu caranya dengan sedekah. Caranya dengan apa? Sedekah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan apa? Dosa. Berarti dosa itu dipadamkan ya oleh apa? Sedekah. Seperti api dipadamkan oleh apa? Air. Maka makna memadamkan dosa berarti apa? Kalau api sudah padam, pengaruh-pengaruh api pun juga akan hilang. Demikian pula. Makanya Nabi menyuruh para wanita untuk sering sedekah. Kata Rasulullah, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Fa inni uritun nar wa ra'aitu aktsara ahliyan nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Yakfurnal ashir. Mereka masuk neraka gara-gara kafir kepada suami. Ya, kafir kepada siapa? Suami. Maka dosa-dosa seorang istri kepada suami, Pak,
Caranya untuk membersihkannya gimana? Sedekah. Dengan banyak apa? Sedekah. Ya. Orang ibu, suami udah meninggal, terkadang kalau suami udah meninggal baru ingat dosa-dosa. Dulu suami saya waktu hidup, saya banyak dosa sama suami saya. Gimana caranya ya Ustadz? Sedekah. Caranya apa? Sedekah. Iya. Nah ini ibu dan bapak sekalian. Jadi jangan kita menjadi orang yang punya sifat pelit, Pak. Ya, jadilah kita orang-orang yang dermawan, yang selalu senantiasa sedekah. Namun tentunya Pak, sedekah juga harus kita pahami fikihnya. Ada di sana sedekah yang wajib, ada di sana sedekah yang sunnah. Jangan sampai yang wajib kita lalaikan, yang sunnah kita bela-belain. Sedekah wajib buat siapa? Istri anak kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan sedekah kepada di jalan Allah, sedekah kepada fakir miskin, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah kepada anak nafkah. Kita berikan nafkah anak istri kita, itu nafkah yang wajib. Ya. Hadis berikutnya 901. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Muslim, Abu Daud, Nasai dari Jarir. Wa Nabi bersabda, "Ardu musaddiqikum." Ridhokanlah orang yang mengambil zakat dari kalian. Musaddiq namanya. Musaddiq itu artinya orang yang mengambil sedekah. Siapa musaddiq? Yaitu yang diutus oleh pemerintah. Ya, pemerintah menugaskan orang-orang untuk mengambil apa? Zakat dari suatu kaum. Nah, orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat ini disebut musaddiq namanya, Pak. Nah, Rasulullah menyuruh, Pak, kaum yang diambil zakatnya ini yang kedatangan musaddiq disuruh oleh Rasulullah supaya si musaddiq ini ridho kepada mereka. Ya. Maka Nabi bersabda, "Ardu musaddiqikum." Ridhokan musaddiq kalian itu. Itu orang yang datang kepada kita untuk mengambil apa? Zakat harta kita. Ya. Hadis 902. Hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dari Asy-Syarid bin Suwaid. Wa Nabi bersabda, "Irfa' izaraka wattaqillah." Angkat kainmu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Angkat kainmu maksudnya apa? Di atas mata kaki. Ya karena sahabat ini Pak sedang berjalan dalam keadaan apa? Kainnya itu melebihi mata kaki, bahkan terseret di tanah. Maka Nabi mengejarnya Pak, dikejar sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah, irfa' izarok. Bertakwa kamu kepada Allah, angkat kainmu itu. Iya. Lalu sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, inna rukbataya tastok." Saya cacat kaki saya ya Rasulullah. Saya kalau jalan itu dengkul saya itu beradu. Kalau jalan dengkulnya beradu apa namanya Pak? Penyakit X ya. Nah rupanya orang ini malu Pak. Malu kalau terlihat cacat kakinya. Maka ia pakai baju yang panjang sehingga menutupi apa? Semua kakinya. Maka Rasulullah SAW mengejar dia Pak. Kata Rasulullah, angkat, bertakwa kamu kepada Allah. Ketika dia menyebutkan alasannya, apa kata Rasulullah? Kullu khalqillahi hasan, irfa' izar. Semua ciptaan Allah bagus. Ya, angkat kainmu. Ternyata Rasulullah tidak
menerima alasan dia, Pak. Makanya pendapat orang yang mengatakan boleh isbal selama tidak sombong. Bertabrakan dengan hadis ini. Orang ini isbal bukan karena sombong. Orang ini isbal karena apa? Karena malu kelihatan cacatnya. Tapi tetap Rasulullah tidak memberikan apa? Tidak menerima udzur dia, alasan dia. Tetap Nabi mengatakan semua ciptaan Allah bagus, angkat kainmu. Ya. Abdullah bin Umar pun pernah, Pak. Beliau memakai pakaian isbal, musbil gitu. Melebihi mata kaki. Maka ditegur oleh Rasulullah. Irfa izarok. Angkat kainmu itu. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka kata Ibnu Umar semenjak itu pakaianku selalu di pertengahan betis. Ya, semenjak itu Ibnu Umar pakaiannya selalu di pertengahan betis. Abdullah bin Mas'ud juga dan beberapa sahabat pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab saat beliau mau meninggal gara-gara ditusuk oleh orang Majusi yang menyebabkan apa? Gara-gara ditusuk itu ususnya amburadul, Pak. Dalam keadaan beliau kritis, datanglah seorang pemuda. Apa kata pemuda itu? Wahai Amirul Mukminin, engkau hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Pergilah pemuda itu, lalu Umar melihat ternyata pakaiannya isbal. Pakaiannya apa? Isbal, melebihi mata kaki sampai terseret ke tanah. Apa kata Umar dalam keadaan kritis begitu? Alayya bil gulam, panggil anak muda itu. Dipanggil. Apa kata Umar? Ya gulam, irfa izaruk. Fa innahu anqali thawbik wa arda li rabbik. Angkat kainmu. Itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih diridhoi oleh Rabbmu. Bayangkan dalam keadaan kritis begitu, Umar tetap mengingkari si pemuda yang musbil. Ya, subhanallah. Nah, mereka yang beralasan boleh isbal selama tidak sombong, berhujah dengan perbuatan Abu Bakar, Pak. Jadi Abu Bakar berkata begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Hai Rasulullah, kainku ini selalu melorot ke bawah. Wa inni ata'ahaduhu. Tapi aku selalu menjaga jangan sampai kainku melorot. Artinya setiap melorot, dinaikin lagi. Melorot, dinaikin lagi. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Kata Syekh bin Baz, dan itu juga ya dari perkataan Ibnu Abdul Bar, artinya tidak sombong itu kalau dia berusaha setiap kali melorot, dinaikin. Ini yang tidak sombong. Adapun yang sengaja dilorotin, itu sombong. Makanya dalam riwayat Abu Daud, Nabi bersabda apa? Iyyaka wal isbal, fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu sombong. Karena jauhi oleh kamu isbal. Karena isbal itu sudah termasuk kesombongan. Ya. Dari itu ya akhwal Islam. Apa sih susahnya kain di atas mata kaki, Pak? Yang kita merasa heran tuh, Pak. Banyak orang ngelihat pakai di atas mata kaki ngatung nggak suka banget. Ya. Gak suka, aneh, Pak. Tapi ngelihat orang pakai celana pendek biasa-biasa aja gitu. Pakai celana pendek kelihatan pahanya biasa-biasa aja. Tapi ngelihat pakai orang pakai celana ngatung kayak nggak suka banget, subhanallah. Memang beda, Pak. Kalau orang ngamalin sunnah itu setan tuh nggak suka, Pak. Ya.
Dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini perintah Nabi masalahnya Pak. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersabda apa dalam hadis riwayat Muslim, "Salafatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Oh, ini ancamannya keras ini Pak. Siapa tiga orang itu? Di antaranya kata Rasulullah apa? Al-musbil izarahu, yang memakai pakaian tapi isbal, melebihi mata kaki. Ya. Anehnya Pak, saya punya teman, dia pergi ke Cina karena ditugaskan sama perusahaannya. Dia berjenggot, dia ada di atas mata kaki. Terus sama orang Cina apa? Wih, ngetren gitu. Rupanya di Cina itu sedang ngetren para pemuda di sana itu berjenggot di atas mata kaki. Padahal bukan muslim. Ya. Jadi kata teman saya di sana jadi biasa aja Pak. Ustadz nggak dianggap aneh gitu. Karena rupanya sedang ngetren di sana kayak gitu. Berjenggot di atas mata kaki. Kalau di Indonesia dianggap apa Pak? Radikal nih, radikal. Orang Islam sendiri. Ya. Saya punya teman jenggotnya Masya Allah Pak. Padahal beliau sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia ditugaskan sama perusahaannya ke Jepang. Tadinya bosnya udah takut aja Pak. Karena berjenggot masalahnya kan. Rupanya orang Jepang ngelihat orang berjenggot tuh malah seneng Pak. Diusap-usap jenggotnya. Wow, Masya Allah. Gak masalah. Ya. Di Amerika pasukan khususnya malah diizinkan berjenggot Pak. Tapi aneh orang Islam sendiri. Ya. Kenapa kok sama sunnah Rasul ini kayak gimana gitu loh. Rasulullah berjenggot, para sahabat semua berjenggot. Kita seharusnya umat Islam lebih ini dong, lebih semangat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Cingkrang itu sunnah Rasul. Tapi kenapa kemudian selalu diidentikan dengan terorisme, diidentikan dengan radikalisme, padahal itu sunnah Rasulullah SAW. Sebetulnya ya ini kalau Anda lihat memang untuk memerangi sunnah sebetulnya Pak. Ya, banyak orang awam tidak paham. Kasihan mereka termakan oleh media. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 4903. Hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nabi SAW sabda, irfa'u an batni uranah, warfa'u an batni muhassir. Jauhi batnu uranah dan jauhi batnu muhassir. Apa maksudnya hadis ini Pak? Waktu itu Nabi SAW sedang ceramah di Arafah. Nabi menyuruh untuk wukuflah di Arafah dan jauhi batnu uranah. Batnu uranah itu sebuah lembah yang itu berada di antara Muzdalifah, di pinggir-pinggir Arafah, Pak. Dan batnu uranah, lembah uranah ini tidak termasuk Arafah. Mungkin antum yang pernah haji tahu masjid yang ada di Arafah, Pak. Di Arafah ada masjid besar tuh Pak. Ya, saya lupa namanya, Masjid Namirah kalau nggak salah. Ya,
bagian imamnya itu tidak termasuk Arafah. Bagian depannya, bagian imamnya itu masuk dalam Batnu Uronah. Ya, lembah Uronah. Jadi jangan sampai antum wukufnya di situ. Karena lembah Uronah ini dia kayak kali gitu Pak. Cuman agak lebar tapi nggak ada airnya. Itu tidak termasuk Arafah. Maka Rasulullah mengingatkan jangan sampai wukufnya di situ. Karena itu tidak termasuk apa? Arafah. Kenapa? Karena kalau wukufnya di luar Arafah berarti wukufnya sah nggak? Nggak sah. Kemudian Nabi mengatakan dan bermalamlah di Muzdalifah dan jauhi Batnu Muhassir. Batnu Muhassir ini batasan antara Muzdalifah dengan Mina. Tapi ia tidak masuk Muzdalifah. Maka Nabi menyuruh untuk menjauhi Batnu Muhassir. Iya. Itu kalau Bapak kalau haji ke Muzdalifah akan ada tulisan tuh Pak pakai bahasa Arab Batnu Muhassir. Ya. Maka kita jangan di situ. Kita jangan mabit di Batnu Muhassir. Tapi mabitnya di Muzdalifah. Ya. Hadis 904. Juga mirip hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, irfa'u an batni muhassir wa alaikum bimithli hasal khadaf. Jauhi oleh kalian untuk mabit di Batnu Muhassir karena ia tidak termasuk Muzdalifah. Dan hendaklah kalian melempar jumroh dengan kerikil sebesar hasal khadaf. Segede ini Pak. Hasal khadaf itu kerikil yang buat melempar. Itu sebesar ini. Ya. Di sini menunjukkan Pak perintah untuk menjauhi Batnu Muhassir ketika mabit di mana? Muzdalifah. Di sini juga menunjukkan bahwa kerikil buat melempar itu besarnya sebesar ini. Hasal khadaf. Berarti jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Karena sebagian orang yang bodoh mengira ketika lempar jumroh itu ngelempar setan, Pak. Akhirnya apa? Dia lempar dengan batu besar, Pak. Setan, sampai sendal dilempar, payung dilempar. Yang jelas kebodohan. Ada lagi sebagian, saya pernah lihat waktu saya kuliah tuh, ya, ada seorang ibu-ibu orang Indonesia lagi ngelempar jumroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak ada batunya, Pak. Saya nanya, Bu, kok batunya nggak ada? Dek, kamu nggak ngelihat batunya? Udah, ini tingkat tinggi nih. Ya. Biasanya ini keyakinan sufi nih, Pak. Karena mereka katanya sudah sampai derajat apa? Tinggi, ma'rifat. Jadi ngelemparnya aja nggak kelihatan tuh batunya sama kita tuh. Ya, dajjalun. Itu semua kedustaan, Pak. Ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini kita buka tanya jawab. Ibu-ibu mohon jangan ngobrol ya.
Istri saya ahli ibadah, Masya Allah. Sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, sholat rawatib rajin, pengajian rajin, tahsin rajin. Tapi ada tamingnya. Kalau saya ajak berhubungan intim, suka nolak. Bikin saya kecewa. Ini namanya enggak mengamalkan ilmu. Rajin ngaji, terus ilmunya dikemanain? Kan ada hadisnya, bahwa wanita yang menolak ajakan suaminya dilaknat oleh siapa? Dilaknat itu oleh para malaikat itu. Subhanallah. Iya. Maka dari itu, seorang wanita dan siapapun kita yang udah ngaji, berusahalah untuk mengamalkan ilmu. Jangan cuma rajin ngaji, ya rajin ngaji. Tapi dalam mengamalkan dan mengaplikasikannya ternyata masih jauh. Khawatirnya sih, ilmu kita ini malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ibu saya sejak jatuh sakit 2 tahun yang lalu sudah tidak menjalankan sholat 5 waktu sama sekali. Meski sudah dibujuk, namun hatinya tidak bergeming. Malah berujung perdebatan. Ya Allah, istiqomah Pak untuk tidak sholat. Ngeri ya. Kami anak-anaknya sudah berikhtiar dan berdoa namun belum ada hasilnya. Usia ibu kini 70 tahun. Memang orang kalau sudah usia tua begini Pak, susah banget. Ya, mengerikan. Kami khawatir Allah memanggilnya sebelum beliau bertaubat. Apa yang harus kami lakukan? Terus nasihati, jangan pernah berhenti. Selama dia masih hidup, jangan pernah berhenti untuk memberikan nasihat secara baik-baik. Ya. Kenalkan dulu dia pertama kepada Allah. Siapa Allah? Barangkali dia belum mengenal Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, kenalkan hak Allah yang terbesar. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu, kalau kamu sayang sama ibu kamu, jangan pernah kamu berhenti. Kalau ternyata sudah berusaha qadarullah mati di atas itu, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Rasulullah aja nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Orang yang tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali, Pak. Kata Rasulullah, dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, Haman. Ngeri kan? Mengerikan sekali. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Apakah dibenarkan ketika berdakwah hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja? Orang miskin nggak boleh ikut. Ini sebagian orang, Pak, ketika ada sebagian ustadz ngadakan kajian daurah di mana di suatu tempat bayar, dianggapnya ini mengkhususkan. Kalau si ustadz itu dakwahnya cuma begitu saja, salah besar. Tapi kalau itu cuma sekali-kali, ya sekali-kali saja, dan itu pun tidak dikhususkan, buktinya ada rekamannya, dikirim ke YouTube dan yang lainnya. Sekali-kali aja. Adapun kalau itu dijadikan kebiasaan, artinya orang miskin nggak boleh ikut sama sekali. Yang ikut sama saya hanya orang kaya saja. Ini tidak benar. Ya.
Adapun cuma sekali-kali ngadakan daurah misalnya di suatu tempat, kemudian bayar. Ya, karena untuk di suatu tempat itu pasti harus bayar apa? Penginapan dan yang lainnya. Kecuali kalau antum mau jadi donatur misalnya. Ya nggak masalah. Ya, saya yakin tidak ada satupun ustadz di atas sunnah yang mengkhususkan hanya untuk orang kaya. Tidak ada. Pasti ustadz itu buka kajian umum di mana-mana. Adapun hanya sekali-kali bikin kajian di itu dan yang lainnya, itu tidak mengkhususkan namanya, Pak. Mengkhususkan itu kalau dijadikan sebuah apa? Kebiasaan, di mana si ustadz itu tidak mau mengisi kecuali orang kaya. Kalau orang miskin dia nggak mau. Baru ini tidak dibenarkan, saudaraku sekalian. Ya. Dan tidak disebut menyembunyikan ilmu, buktinya rekamannya ada di YouTube. Ya, disebarkan di mana-mana. Sehingga kita bisa untuk mengambil faidah di situ. Ya. Bolehkah berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya? Kita membaca bismillah, boleh. Ya, itu fatwa Syekh bin Baz. Beliau mengatakan boleh, tidak apa-apa. Dan membaca doa setelah wudunya lebih baik setelah keluar toilet. Ya. Apakah arti hafidhahullah itu selain hafal Quran juga hafal hadis? Masya Allah. Hafidhahullah itu artinya semoga Allah menjaga dia. Tidak disyaratkan yang didoa ini harus hafal Quran dan banyak hadis, tidak. Itu namanya doa, Pak, supaya Allah menjaga dia, Pak. Ya. Jadi itu tidak dikhususkan untuk orang-orang yang banyak hafalannya, tidak. Apakah ketika sholat sunnah kita juga harus tetap membaca doa istiftah? Iya. Karena Nabi SAW sholat tahajud, dan sholat tahajud itu sholat sunnah bukan? Dan Nabi SAW membaca doa istiftah. Bahkan doa istiftah dalam sholat tahajud rata-rata panjang-panjang, Mbak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara itu panjang sekali itu. Ya. Manakah yang lebih utama? Membaca doa tambahan ketika sujud atau tasyahud akhir? Kenapa harus ditanya mana yang lebih utama? Selama dua-duanya kita bisa amalkan. Nabi menganjurkan kita untuk banyak berdoa saat sujud. Nabi pun juga menganjurkan kita untuk banyak berdoa sebelum salam. Selama kita masih amalkan kedua-duanya, tidak perlu ditanya mana yang paling utama. Ditanya paling utama itu kalau kita harus mengambil salah satunya, Pak. Dan tidak bisa mengamalkan kedua-duanya. Ketika kita tidak bisa mengamalkan kedua-duanya, kita harus mengambil salah satunya, baru ditanya, mana yang paling utama. Ya. Bolehkah kita mencari tafsir mimpi di internet, Ustadz? Bagaimana hukumnya? Kalau memang di internet itu diisi oleh orang-orang yang berilmu. Diisi oleh orang-orang yang berilmu. Atau mengambil perkataan para ulama yang berilmu. Enggak masalah. Iya. Buku yang saya dulu pernah punya, Kamus Takwil Mimpi. Ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari. Setahu saya itu buku paling bagus tentang masalah takwil mimpi, Pak. Beliau memang sangat paknya dalam masalah takwil mimpi. Dr. Khalid
Al-Ambari. Sepertinya buku itu sudah tidak di-stak lagi ya. Dulu pernah ada itu. Ya. Tapi Pak, kita juga jangan dipermainkan oleh apa? Mimpi. Setiap mimpi langsung baca. Setiap mimpi langsung lihat. Nggak usah. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, mimpi itu seperti burung. Dia akan hinggap seperti ditakwilnya. Jadi kalau kita biarkan, dia akan terbang, tidak akan memberikan mudarat apa-apa kok. Nggak usah kita pikirkan mimpi itu. Bagaimana kalau kita memaafkan agar tidak terulang, kita menjauh? Ya salah. Kenapa? Karena memaafkan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan memperbaiki hubungan itu hukumnya wajib. Banyak di antara kita salah paham dalam masalah ini. Yang penting saya sudah memaafkan. Tapi untuk memperbaiki hubungan, enggak. Kita katakan Anda tertipu. Kok tertipu? Iya. Karena memperbaiki hubungan itu hukumnya wajib. Iya. Allah berfirman, wa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah dua saudara kalian itu. Rasulullah mengatakan, fasadu zatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan dua muslim itu bisa mencukur agama. Berarti itu menunjukkan bahwa yang wajib itu memperbaiki hubungan. Yang penting, yang benar gimana? Yang penting hubungan kamu baik sama dia. Masalah kamu memaafkan ya terserah kamu. Ya, memaafkan apa enggak? Karena memaafkan itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Cuma masalahnya tadi Pak, hati kita sempit. Hati kita apa? Sempit masalahnya. Apa yang dilakukan seorang suami menghadapi istri yang sudah menopause? Ketika suami masih memiliki hasrat seks. Kawin lagi. Ya, nikah lagi aja. Bilang ke istrinya, istriku, ya, saya lihat kamu ini kok sekarang ya nafsu seksnya berkurang banget, sementara saya masih pengen. Gimana kalau saya nikah lagi? Kalau digituin istrinya langsung dandan, Pak. Langsung dandan secantik-cantiknya. Ya. Kalau bapak nggak berani kawin lagi, cari obat biar istrinya nafsu seksnya tambah tinggi, Pak. Gimana caranya? Asal bapak tidak berzina, ya. Dari itu ibu-ibu yang sudah menopause, ibu-ibu harus pahami laki-laki itu walaupun dah tua, tetap aja kepengen ada, ya. Tetap kewajiban ibu yang sudah menopause untuk melayani suaminya. Gimana caranya? Tanya kepada ahlinya. Apa benar seseorang tidak boleh hukumnya haram bila membawa air zam-zam dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ke hotel? Yang saya tahu Pak, kalau dilarang itu kalau antum bawanya dirigenan. Kalau cuma dimasukin ke botol aqua gitu, botol boleh nggak masalah, diizinkan. Ya. Walaupun antum datang ke Masjid Nabawi pakai dirigen, ngapain? Pasti dilarang. Nggak boleh. Ya. Jika ada kerabat atau teman safar tanpa mahram, bolehkah kita mendoakan fi amanillah? Wajib nasihati. Ketika dia mau pergi, bilang, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena safar kamu safar maksiat. Tanpa mahram itu dosa loh. Gituin.
Rasul mengatakan tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat untuk safar sejauh sehari semalam kecuali bersama apa? Mahram. Ya. Berkaitan dengan hadis 897 yang berkaitan dengan celaan bagi orang yang terus-menerus berbuat dosa padahal dia tahu jika dilakukan berdosa masih terus memakai hijab yang tidak sesuai dengan syariat. Padahal dia sudah paham bahwa hal tersebut melanggar syariat dikarenakan masih belum mampu melawan hawa nafsu atau syahwat. Merasa kalau memakai hijab yang syar'i itu terlihat menjadi lebih tua. Ya, dibilang ibu-ibu dan sebagainya. Minta sarannya Ustadz. Nah inilah Pak. Ya, ketika iman kalah oleh syahwat, susah untuk menaati Allah. Makanya yang mampu untuk menaati Allah hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah saja. Ya. Si wanita ini masih ingin dilihat cantik sama laki-laki. Nggak mau disebut tua. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya nih wanita, udah punya suami apa belum? Kalau udah punya suami, ngapain pengen disebut cantik sama laki-laki lain? Ganjen namanya. Kan ada suaminya yang sudah memandangnya cantik. Ya. Kenapa sih harus mengharapkan pujian manusia, ridho manusia, sementara ridho Allah tidak kita pedulikan? Ya. Maka dari itu wahai ibu yang ingin kelihatan cantik, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, lebih baik kamu cantik di hadapan Allah daripada kamu terlihat cantik di hadapan laki-laki ya yang bukan mahram kamu. Ada seorang ikhwan yang mengajak ta'aruf melalui perantara. Dan ikhwan ini mengikuti sebuah harokah, gerakan yang tidak sesuai sunnah. Bagaimana Ustadz? Kalau sudah tahu, jelas-jelas itu tidak sesuai sunnah, pemikirannya, ya pemikiran yang menyimpang dari ya sunnah, jangan diterima, bisa merusak akidah kamu dan agama kamu nanti. Ya. Saya seorang ibu melihat anak saya yang wanita tidak istiqomah dengan cadarnya, masih buka tutup. Kadang buka ketika dengan ipar dari suaminya. Dan membuka cadar di keluarga dari bapaknya, sepupu yang laki-laki. Mohon penjelasannya agar saya tidak resah. Karena dia berkata ini kan cuma sunnah. Bilang ke dia, wajah kamu, bagian wajah itu bagian yang sangat memfitnah, nak. Ketika laki-laki nadhar akhwat, kira-kira yang dilihat kakinya apa atau wajahnya? Hah? Antum ketika nadhar akhwat yang dilihat kakinya apa wajahnya? Pasti wajah. Kenapa? Karena wajah itu simbol kecantikan. Dan sangat ya yang banyak seringnya menawan para laki-laki karena wajahnya itu. Maka pahamkan oleh ibu, nak nggak usah khawatir, kamu nggak dapat jodoh. Ya, kamu di sisi Allah mulia itu lebih baik daripada kamu mulia di hadapan manusia. Nak. Ya, nasihati dia bu.
Jadikan dia takut kepada api neraka. Jadikan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya seorang ibu dengan 4 orang putra putri. Suami sudah meninggal. Saya ingin bersedekah tapi keuangan terbatas. Seandainya saya punya uang sedikit dan itu untuk keperluan anak-anak, zolimkah saya pada anak saya kalau yang itu untuk sedekah? Itu artinya ibu tidak fakih. Uang untuk anak-anak, ibu sedekahkan. Sementara menafkahi anak lebih wajib daripada orang lain. Gimana ibu mau belain yang sunnah, meninggalkan yang wajib? Salah besar ibu. Ya. Ibu punya uang sedikit dan itu pun hanya untuk keperluan anak-anak. Ya udah, anak ibu dahulukan. Adapun sedekah yang sunnah, Allah tahu ibu tidak mampu. Dan jangan ibu anggap pemberian ibu kepada anak itu tidak bernilai sedekah. Kata siapa? Itu sedekah ibu. Ya. Maka itu sedekah yang wajib dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kalau ada adik ipar laki-laki bertamu ke rumah terus menginap di rumah? Ana pernah dengar kajian kalau ipar itu kematian. Betul, sahih. Ya. Jadi kalau ada adik ipar laki-laki, kewajiban kamu tetap rapat menjaga aurat kamu. Dan jangan berdua-duaan sama dia. Karena itu kematian. Ya, kata Rasulullah SAW. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.